Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satria Evan Antoni. Saya dari Prodi TRO Angkatan 2025. Nah, pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 5, ya ini list dan array ya teman-teman. Nah, saya tidak membuat PPT-nya, namun saya dibantu oleh AI melalui Python prompt yang telah saya buat untuk membantu menjelaskan saya di sini ya teman-teman. Nah, list dan array itu apa sih? Nah, sebelumnya list dan array itu sebuah struktur data ya teman-teman di Python. Itu bisa banyak menyimpan nilai dalam satu variabel. Nah, nah di dunia nyata itu list tuh kayak laci atau ya analogi mudanya. Yang di situ ada beberapa barang teman-teman, kayak barangnya teman-teman seperti baju, celana ataupun pakaian lain dalam satu rak tersebut. Nah, itu tuh disimpan dalam sebuah jenis data di satu list yang berisi angka, teks ataupun gabungan keduanya teman-teman. Nah, contoh gampang sorry contoh paling mudahnya itu begini teman-teman. Nah, di sini kalian punya contoh buku, pulpen, penggaris, dan penghapus ya. Nah, indeks pada list ini itu dimulai dari nol ya teman-teman. Jadi misal barang nol itu di buku lah, buku kalian di sini. Nah, barang satu itu ballpoint teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke array ya teman-teman. Array ini nggak jauh beda, tapi array itu pada dasarnya tuh dia mirip list, namun untuk menyimpan data sejenis saja teman-teman. Nah, semisal kita mau pakai buat nyimpan data dari server ya teman-teman, itu kan berupa bilangan biner ya teman-teman, ataupun hexadesimal dan lain-lain. Nah, itu tuh ibaratnya kayak gitu teman-teman. Jadi ini tuh seperti seperti halnya kita tuh menyimpan program atau save data file kita di server ya teman-teman. Jadi ini tuh cuma berupa angka saja ya teman-teman di Python. Bedanya kalau array dan list itu seperti itu teman-teman. Dia itu pengelompokan programnya itu dia itu dibuat sejenis saja teman-teman. Oke, cukup. Nah, kemudian ada ini teman-teman. Ada program yang udah saya buat. Ini dibantu oleh AI juga ya teman-teman. Ada validasi input di daftar pilihan, kemudian ada project mini kecil-kecilan teman-teman, program yang ya kayak bikin quest the ingredients yang mau dipakai lah. Jadi bahan makanan apa yang mau dicoba gitu. Oke, kita mulai aja ya pilihnya. Tulis kita run lagi. Oke, kita dikasih sebuah mini game teman-teman. Ada menu hari ini, pilihan nasi goreng, mie ayam, ataupun bakso ya teman-teman. Nah, mie ayam itu makanan kesukaan beberapa orang termasuk saya. Kita masukkan. Nah, ini ada sebuah penjelasan. Kita validasi input ini agar user dapat memilih dari daftar menu yang tersedia. Ini tuh penting ya teman-teman, supaya kita nggak salah apa ya input data, atau ada data yang tidak dikenali atau anomali teman-teman. Oke, ini ada quest the ingredient, tebak-tebakan, tebak bahan kue yang dipakai. Tebakanku itu mungkin kita bisa pakai telur teman-teman, telur. Nah, di sini nanti keluar benar
karena itu merupakan salah satu bahan kue. Jadi di sini tuh ada objek if, jika jawaban benar itu ya itu maka apa salah satu bahan kue. Nah, di else ini juga apabila jawaban kita salah dari variabel dari print atau yang program ini inginkan itu, maka jawabannya else teman-teman. Gitu. Jadi penjelasannya ini di sini tuh mudah sekali ya teman-teman. Kayak program ini tuh mau bikin daftar bahan kue dalam list, tapi di sini saya buat untuk tebak-tebakan ya teman, biar sedikit seru gitu loh, biar ada pacuan apa ya, supaya kita juga nggak boring lah, kita dikasih tahu bahannya itu apa aja. Nah, cuman pada program saya kali ini saya nggak menjelaskan kayak keseluruhannya teman-teman. Jadi ini tuh kayak mini games yang saya buat aja. Sebenarnya ini mirip dengan program yang ini, namun sayang sekali ya teman-teman, untuk apa masa percobaan akun saya, kedua akun saya lebih tepatnya, itu sudah habis teman. Cuman so far ini sama aja kok teman-teman. Nah, cuman bedanya ini tuh dijelasin menjadi satu. Seperti tadi ada ingredient satu, kayak misal kita nyebutin ingredient satu itu adalah flour atau tepung ya teman-teman. Nah itu tuh pre inputnya dia akan keluar print flour teman-teman, dan if kalian benar atau korek dalam menebak, maka jawaban itu menambah skor satu teman-teman. Dari sini ya teman-teman, skornya dihitung benar satu. Tapi kalau ada yang salah, maka dia diprintnya akan keluar wrong quiz, jawabannya salah gitu teman-teman. Sesimpel itu. Nah, coba kalau kita buat di apa namanya, di scratch ya kayak gimana teman-teman, ini lebih seru teman-teman. Coba bisa kalian lihat sendiri ini. Oke, sebentar ya. Oke, kita mau masuk ke scratch yang sudah diberikan dan sudah saya buat. Oke, di sini tuh masih sama teman-teman temanya. Kita harus menebak apa ya, resep masakan roti, cara memasak cookies lah. Nah, di sini tuh ada beberapa variabel teman-teman. Saya mau menjelaskan dari sini ya. Di sini tuh apa difungsikan untuk list ini seperti apa ya teman-teman, kayak komentar tambahan lah. Dia ini tidak dapatkan dari variables, kemudian variablesnya tuh dia di make ya teman-teman. Oke, mohon maaf. Nah, seperti ini teman-teman, nanti keluarnya ada seperti rename list, ingredient list, dan lain-lainnya teman-teman. Kemudian kita masuk set score untuk mendapatkan penilaian kita ya teman-teman, dari seperti halnya ini teman-teman. Nah, seperti poin tambahan di sini. Nah, ini tuh penambahan skor, namun dalam bentuk diagram bloknya teman-teman. Nah, seperti ini set skor kita. Kemudian kita masukkan apa jeda ya teman-teman selama 3 detik, supaya jawaban yang di sini tuh tidak langsung terjawab langsung. Jadi memiliki beberapa jeda di selama 3 detik ini ya teman. Dan kemudian dia akan menanyakan tentang ingredient pertama itu apa teman-teman. Jadi si program ini akan memberikan sebuah question atau pertanyaan kepada kita teman-teman, dan kita harus menjawab. Nah, ini tuh terdapat di bagian sensing teman-teman. Kemudian saya masukkan set ingredient 1, jawabannya juga di sini teman-teman.
jawabannya itu seperti tadi ya teman, ingredient 0 dulu teman-teman. Nah kemudian masuk ke sini, if jika jawabannya berhasil tuh nanti kita dapat 1 skor teman-teman. Nah untuk jawaban yang diberikan banana, kemudian dilanjutkan dengan yang else teman-teman. If else ini udah jadi 1. Kalau jawaban kita salah, tidak sesuai dengan yang program ini inginkan dalam list jawaban kita, maka dia akan inputnya akan keluar your guess is wrong teman-teman. Jadi habis itu terdapat jeda yang akan menampilkan pertanyaan lain lagi, dan kemudian begitupun seterusnya. Dan fungsi dari ini juga teman-teman sebenarnya untuk memudahkan opsi kita untuk membuat sebuah question ya teman-teman. Simbolnya itu seperti itu saja. Jadi si join ini tuh menampilkan skor atau poin yang kita dapatkan dari keseluruhan pertanyaan yang kita dapat tadi. Dan di sini juga terdapat kayak question yang benar dalam setiap ingredient teman-teman. Jadi penentu benar atau tidaknya itu terdapat dari sini teman-teman, diagram blok yang saya join, kemudian ingredient 1 dengan opsi you have successfully quest. Ya udah gampangnya gini, kita coba langsung teman-teman. Let's go lah. Hello, you have to 3 quest ingredient 1. Misal kita ikutin jawaban di sini lah. Yep. Oke. Wrong, salah ya teman-teman. Kemudian ada ingredient kedua, kita ngarang lagi ya. Sebentar teman-teman. Itu ulangi. Oke. Ikhlas. You have successfully. Oke, benar. Kedua adalah milk. Oh no, wrong. Harusnya yang ketiga ini milk teman-teman. No, wrong lagi. Dan ternyata beberapa ingredient list yang benar adalah egg, flour, chocolate, butter, sugar, salt. Begitu teman-teman. Game over. Nah di sini poin teman-teman juga akan tertera. Sebenarnya memang lebih fun di sini ya teman-teman. Cuman untuk diagram bloknya dia lebih banyak sekali teman-teman. Sehingga untuk menjelaskan memang lebih sedikit tricky ya teman-teman. Namun ini saya berusaha supaya teman-teman juga bisa memahami apa yang saya maksud. Dan di sini tentu saja saya dibantu oleh GPT ya teman-teman. AI kesayangan kita semua ya teman-teman. Oke, segitu saja pertemuan list dan array. Semoga momen ini memudahkan teman-teman untuk memahami ya bahwa list array itu sebenarnya mudah teman-teman. Dengan sebuah analogi kita mempunyai sebuah barang, namun tuh kita bingung mau menyimpannya di mana. Nah, fungsi dari list dan array ini itu sebuah rak penyimpanan ya teman-teman, supaya program yang mau kita buat atau kita inginkan tuh akan menjadi lebih mudah dan lebih rinci teman-teman. Simbolnya tuh seperti itu. Dan apabila ada salah kata yang kurang berkenan kepada teman-teman atau para penonton semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.